Assalamualaikum semua, kembali lagi dengan saya Ani Alfian Ramayanti. Sebelum kita membahas tentang teori HSAB, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Kita mulai dari penemu teori HSAB ini. Penemunya ialah Edgy-Person. Edgy-Person pada awal tahun 1960 mengusulkan bahwa asam basa Lewis dapat diklasifikasikan sebagai asam basa lunak soft atau keras hard. Asam basa lunak adalah asam basa yang elektron-elektron valensinya mudah terpolarisasi atau terlepaskan. Sedangkan asam basa keras adalah asam basa yang tidak mempunyai elektron valensi atau elektron valensinya sukar terpolarisasi. Dengan kata lain, asam basa lunak mempunyai sifat terpolarisasi tinggi dan asam basa keras mempunyai sifat terpolarisasi rendah. Konsep ini kemudian dikenal dengan nama HSAB yang singkatan dari Hard Soft Acid and Base, atau yang biasa dikenal sebagai asam basa Person. Person pada tahun 1963 mengemukakan suatu prinsip yang disebut Hard and Soft Acid Base atau HSAB. Ligan-ligan dengan atom yang sangat elektronegatif dan berukuran kecil merupakan basa keras, sedangkan ligan-ligan dengan atom yang elektron terluarnya mudah terpolarisasi akibat pengaruh ion dari luar merupakan basa lunak. Ion logam yang berukuran kecil namun bermuatan positif besar, elektron terluarnya tidak mudah dipengaruhi oleh ion dari luar. Ini dikelompokkan ke dalam asam keras. Sedangkan ion logam yang berukuran besar dan bermuatan kecil atau nol, elektron terluarnya mudah dipengaruhi oleh ion lain, dikelompokkan ke dalam asam lunak. Kekerasan suatu asam basa diukur untuk mengetahui kecenderungan terjadinya perubahan formasi atau bentuk. Apa saja sih syarat-syarat asam basa keras? Syarat-syaratnya ialah yang pertama, jari-jari atom kecil, yang kedua, bilangan oksidasinya tinggi, yang ketiga, polaritasnya rendah, yang keempat, elektronegativitasnya tinggi. Contoh beberapa asam keras yaitu H+, Na+, Li+, K+. Sedangkan contoh beberapa basa keras yaitu OH-, F-, Cl-, CH3, COO-. Lalu, bagaimana syarat-syarat asam basa lunak? Syarat-syarat asam basa lunak berbanding terbalik dengan asam basa keras, yaitu jari-jari atom besar, bilangan oksidasinya rendah, polaritasnya tinggi, dan elektronegativitasnya rendah. Contoh beberapa asam lunak yaitu Hg2+, Pg2+, Ag+, Au+. Contoh beberapa basa lunak H-, I-, Sn-, Co. Asam keras membentuk senyawa garam yang stabil dengan basa keras. Adapun asam lunak membentuk senyawa garam yang stabil dengan basa lunak. Oleh karena itu, jika tubuh kita keracunan kadmium yang merupakan asam lunak, sebaiknya kita menetralisirnya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung basa lunak seperti RS-, misalnya terdapat pada susu. Tetapi, jika tubuh kita keracunan asam keras seperti kromium, kita harus pula mengonsumsi makanan yang mengandung basa keras seperti OR-, yang misalnya terdapat pada kunyit. Jadi, tidaklah tepat mengonsumsi susu jika kita keracunan kromium. Begitupun tidak tepat jika kita mengonsumsi kunyit bila keracunan kadmium, karena logam berat itu tetap tidak akan keluar dari tubuh kita. Menurut prinsip HSAB, asam keras akan berinteraksi dengan basa keras untuk membentuk kompleks. Begitu juga asam lemah dengan basa keras untuk membentuk kompleks. Begitu juga asam lemah dengan basa lemah. Interaksi asam keras dengan basa keras merupakan interaksi ionik, sedangkan interaksi asam lemah dengan basa lemah merupakan interaksi kovalen. Konsep HSAB dapat menjelaskan kestabilan senyawa.
Konsep ini juga digunakan dalam konteks kualitatif daripada kuantitatif, yang membantu untuk mengetahui faktor utama terjadinya reaksi kimia, terutama pada logam transisi. Asam lunak bereaksi lebih cepat dengan basa lunak dan membentuk ikatan yang kuat, sedangkan asam keras bereaksi lebih cepat dan membentuk ikatan kuat dengan basa kuat. Peran klasifikasi Pearson adalah untuk meramalkan reaksi berbagai macam spesies, yaitu asam-asam keras memilih bersenyawa dengan basa-basa keras, dan asam-asam lunak memilih bersenyawa dengan basa-basa lunak. Klasifikasi tersebut juga bermanfaat untuk meramalkan pilihan ikatan dan juga menunjukkan sintesis tingkat oksidasi abnormal dalam suatu logam. Secara umum, ion-ion logam yang terletak pada bagian kiri dari sistem periodik unsur bersifat asam keras, sedangkan logam pada golongan utama sebelah kanan dari sistem periodik unsur bersifat asam lunak. Selain itu, juga terdapat daerah batas yang terletak antara keras lunak, karena tidak ada perbedaan yang tajam antara keras dan lunak, yaitu umumnya terdapat pada logam-logam transisi. Berikut ini terdapat tabel mengenai klasifikasi beberapa asam basa berdasar HSAB. Pada gambar, terdapat 3 kelas ya. Yang pertama, keras, yang kedua daerah batas, dan yang terakhir lunak. Kalian bisa melihat beberapa contoh asam basa menurut HSAB ini ya. Konsep HSAB ini dapat juga meramalkan terjadi tidaknya suatu reaksi melalui suka tidak suka, yaitu asam keras cenderung suka dengan basa keras, dan asam lunak cenderung suka dengan basa lunak. Berikut ini adalah contoh dari suatu reaksi suka dan tidak suka. HgF2 dalam bentuk gas direaksikan dengan BeI2 dalam bentuk gas, menjadi Hgi2 dalam bentuk gas dan BeF2 dalam bentuk gas. HgF2 merupakan asam lunak basa keras. BeI2 merupakan asam keras basa lunak. Hgi2 merupakan asam lunak basa lunak, sedangkan BeF2 merupakan asam keras basa keras. Contoh lain yaitu CH3HgOH dalam bentuk aqueous direaksikan dengan HSO3- dalam bentuk aqueous, menjadi CH3HgSO3- dalam bentuk aqueous dan HOH dalam bentuk liquid. CH3HgOH merupakan asam lunak basa keras. HSO3- merupakan asam keras basa lunak. CH3HgSO3- merupakan asam lunak basa lunak, sedangkan HOH merupakan asam keras basa keras. Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa pasangan asam keras basa keras yaitu BeF2 dan HOH terbentuk dari ikatan kovalen, sedangkan pasangan asam lunak basa lunak yaitu Hgi2 dan CH3HgSO3- membentuk ikatan kovalen. Selanjutnya, ada beberapa contoh reaksi dengan salah satu reaktan yang sama, yaitu H2S. Pada reaksi pertama, reaktan H2S merupakan basa lunak. Reaktan CSF merupakan asam lunak basa keras. Ketika direaksikan menghasilkan produk CsH2S yang bersifat asam lunak basa lunak. Produk lainnya yaitu espen yang bersifat basa keras. Pada reaksi kedua, ketika reaktan H2S yang merupakan basa lunak direaksikan dengan Ag+ yang merupakan asam lunak, akan menghasilkan produk AgH2S yang bersifat asam lunak basa lunak. Pada reaksi ketiga, reaktan H2S merupakan basa lunak. Reaktan CaO merupakan asam keras asam lunak. Ketika direaksikan menghasilkan produk H2SO yang bersifat asam lunak. Produk lainnya yaitu Ca2+ yang bersifat basa keras. Pada reaksi selanjutnya, ketika reaktan H2S yang merupakan basa lunak direaksikan dengan CSI yang merupakan asam lunak basa lunak, akan menghasilkan produk CsH2S yang bersifat asam lunak basa lunak dan imin yang bersifat basa lunak.
Ternyata, teori ini tidak hanya meramalkan terjadi tidaknya suatu reaksi, tetapi teori ini juga dapat meramalkan pergeseran arah suatu reaksi kesetimbangan, seperti contoh di bawah ini. CH+ tambah CH3Hg+ menjadi CH3HgB+, ditambah H+. Dari contoh di atas, apabila basa atau B adalah basa keras, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri. Dan apabila basa adalah basa lunak, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan. Teori HSAB, Hard, Soft, Acid, and Base, yang menggolongkan asam dalam 3 kategori, yaitu asam keras, sedang, dan asam lunak. Begitu juga dengan basa dalam 3 kategori, yaitu basa keras, sedang, dan basa lunak, merupakan pengembangan dari teori asam basa Lewis. Asam Lewis meliputi 1H+, karena memiliki orbital kosong 1s. Yang kedua, senyawa yang kekurangan elektron valensi menurut aturan oktet. Yang ketiga, spesies yang memiliki kemampuan untuk menambah elektron valensinya lebih dari 8. Yang keempat, spesies yang memiliki ikatan rangkap polar sehingga memiliki kutub positif sehingga dapat menarik pasangan elektron. Sedangkan basa Lewis meliputi yang pertama, karbanion, yang kedua, NH3, PH3, ASH3, SBH3 dan basa konjugasinya dan turunannya. Yang ketiga, H2O, H2S, basa konjugasinya dan turunannya. Yang keempat, anion-anion halida. Yang terakhir, senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 dan ion-ionnya. Terdapat hubungan antara energi orbital dengan kekerasan ataupun kelunakan asam basa. Asam keras lebih stabil kemungkinannya pada orbital LUMO atau orbital molekul kosong terendah. Sedangkan basa keras kurang stabil pada orbital HOMO atau orbital molekul yang terisi tertinggi. Besarnya perbedaan energi antara orbital asam basa keras menyebabkan transfer muatan dari basa ke asam sangat eksotermik. Dalam hal ini, interaksi yang paling dominan adalah interaksi ionik. Sebaliknya, asam dan basa lunak mempunyai energi orbital molekul yang kira-kira setara, sehingga interaksi kovalen menjadi sangat dominan. Overlap orbital yang paling efektif adalah orbital yang mempunyai level energi yang setara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asam keras cenderung berikatan dengan basa keras. Asam lunak cenderung berikatan dengan basa lunak. Interaksi antara asam basa keras cenderung bersifat elektrostatik, dan yang terakhir adalah interaksi antara asam basa lunak cenderung bersifat kovalen. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.